Tadi siapa hadir? Hari ini siapa yang tidak hadir? Carla Joko Nika. Carla Joko Nika. Carla keterangannya apa? Apa? Ica. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, apa kabarnya? Sehat ya, walaupun sekarang lagi musim penyakit musim batuk. Sebelum pembelajaran kita mulai, biar kalian lebih segar, lebih rileks, marilah kita bersama-sama coba kalian ikuti instruksi dari Bapak. Kalian semua pejamkan mata dulu ya. Silakan pejamkan mata, ya, hadirkan jiwa raga kalian dalam pembelajaran kali ini. Pejamkan matanya, tarik nafas dalam-dalam, 1, 2, 3, kemudian hembuskan pelan-pelan dari hidung. Kemudian tarik nafas dalam-dalam lagi. Oke, kemudian sambil mendengarkan, hembuskan nafas pelan-pelan sambil mendengarkan apa-apa yang terdengar dari kalian di lingkungan kita. Ada dengar apa? Suara mesin rumput, ya. Misalkan hadirkan jiwa raga dalam pembelajaran ini, buang semua masalah yang ada. Oke, tarik nafas lagi, hembuskan lagi pelan-pelan, selesai. Oke, ya. Nah, bagaimana rasanya? Agak lega ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, yang pernah sering Bapak katakan ke kalian, manusia yang bahagia, ya, yang dikatakan manusia yang bahagia itu adalah manusia yang bersyukur. Saya ulangi lagi, manusia yang bahagia itu adalah manusia yang bersyukur. Ya, manusia yang bahagia itu adalah manusia yang bersyukur. Nah, sekarang untuk kamu, nih, Bapak mau melihat tahapan syukuran kamu, tahapan bersyukur kamu hari ini. Silakan kamu tuliskan dua saja. Kalau nggak ada, kalau bingung satu aja. Hari ini apa yang membuat kalian bersyukur? Silakan tulis. Hari ini satu aja. Apa yang membuat kalian bersyukur? Dua menit dirasa cukup lah ya. Oke, baiklah, sudah selesai ya. Siapa yang mau maju duluan? Oke, Kalita silakan maju. Apa yang buat kamu bersyukur hari ini, Kalita? Saya bersyukur karena hari ini orang tua saya membantu untuk membantu. Oh, hari ini Kalita orang tuanya membantu buat bekal. Tepuk tangan buat Kalita ya. Yang siapa lagi? Ya Gus. Nah, apa yang buat kamu bersyukur hari ini, Gus? Hari ini saya bersyukur karena saya masih bisa diberi kesehatan. Wah, luar biasa. Ya, Agus hari ini bersyukur karena telah diberi kesehatan. Ya, contohnya Bapak hari ini dalam keadaan kurang fit ya. Terima kasih Gus ya. Tepuk tangan buat Agus. Oke. Ya, siap.
Bagaimana kamu Rizka? Bersyukurnya apa hari ini kamu nak? Saya bersyukur karena cuaca tidak terlalu panas Oh, hari ini cuaca tidak terlalu panas, adem gitu ya, gak perlu payung ya. Ada lagi? dan bisa belajar melalui internet. Oh, hari ini kita belajar menggunakan handphone. Bahagia ya. Oke, tepuk tangan buat. Baiklah Bapak sekalian, hari ini kita belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Ya. Kita belajar apa hari ini? Struktur dan fungsi tumbuhan. Ya. Struktur. Ya, sebelum kita belajar tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan, adakah kalian yang tahu apa fungsi dari tumbuhan itu sendiri? Ayo, apa fungsi dari tumbuhan itu sendiri? Oke, Reza, apa fungsi dari tumbuhan Reza? Tumbuhan adalah penghasil oksigen. Oke, bagus sekali. Tumbuhan adalah penghasil oksigen. Ada lagi? Apa fungsi tumbuhan? Yuk Rizka dulu. Bisa dikonsumsi. Tumbuhan bisa dikonsumsi. Kalau Talita? Tumbuhan kan menghasilkan buah-buahan dan tumbuhan itu juga. Oh iya sama. Ada lagi yang fungsi yang lain? Ya. Bahwasanya tumbuhan yang kita makan itu kayak kamu bilang sayur-sayuran itu bisa dikonsumsi. Salah satu sisi bahwa tumbuhan itu penghasil oksigen terbesar. Kalau tidak ada tumbuhan, kita mungkin tidak bisa hidup, ya. Karena dari respirasi tumbuhan yang akan menghasilkan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup lain. Dan juga tumbuhan yang berupa sayur-sayuran, buah-buahan bisa dikonsumsi bagi kita sehingga nutrisi kita terpenuhi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kalian akan belajar mengenai organ penyusun tumbuhan dan fungsi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ini, kamu hari ini akan belajar mengenai organ penyusun dari tumbuhan, ya, struktur dari organ penyusun tumbuhan dan fungsi masing-masing organ tersebut. Dan manfaat pembelajaran kita hari ini, dengan kamu mempelajari ini, maka akan timbul keyakinan kamu, ya, pada penciptaan alam semesta, bahwasanya tumbuhan, makhluk hidup itu diciptakan bukan dari faktor kebetulan saja, tapi dengan penciptaan yang sangat rumit sekali. Siapa yang menciptakan? Tuhan yang Maha Esa. Semoga dengan belajar ini bertambah keyakinan kalian, bertambah keimanan kalian. Ya, dalam pembelajaran ini nanti kita akan ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, nanti kamu akan melakukan suatu pengamatan, observasi keluar, mencari beberapa tumbuhan, dan kamu mengidentifikasi organ dari tumbuhan itu, ya. Nah, organ-organ apa saja yang terkait dengan tumbuhan. Ya, paham? Paham ya? Untuk selanjutnya nih Bapak ada membawa sesuatu untuk kalian. Nah, ini bahasa daerahnya apa ya? Daun. Bahasa daerah di sini namanya daun sabun. Oke, daun sabun. Nah, oke, nah ya, dari tanaman ini, coba kamu perhatikan dari ujung, ya, bagian sininya, bagian bawah, coba timbulkan suatu pertanyaan berdasarkan apa yang Bapak bawa hari ini. Ayo, sambil pertanyaan.
Sodo coba, ayo, Sodo. Sodo dulu. Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Sodo bertanya, apa fungsi akar? Oke, bagus. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Ya, Juan. Apa fungsi daun? Apa fungsi daun? Ada lagi? Lewat. Bapak. Apa fungsi batang? Apa fungsi batang? Ada lagi? Lewat. Rahman. Apa saja organ penyusun tumbuh-tumbuhan? Apa saja organ penyusun tubuh tumbuhan? Saja tubuh. Ya, oke, bagus sekali ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini Bapak simpan dulu, ya. Nanti dalam kegiatan pembelajaran kita, pertanyaan-pertanyaan yang kalian utarakan ini akan terjawab sendiri dari aktivitas pembelajaran kita. Oke, siap? Nah, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan yang lebih hebat lagi, Bapak harap kamu mengikuti dengan serius ya, karena pembelajaran hari ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi kalau kalian tidak mengikutinya dengan baik, kalian termasuk orang yang menyesal. Ya, sepakat? Oke, sekarang silakan berkelompok. Kita ada berapa kelompok? Ada 5 ya. Kelompok 1 di sini, 2, 3 di sini, 4 di ujung, 5 di ujung. Oke, silakan berkelompok. Baiklah Bapak, ini Bapak ada sedikit oleh-oleh buat kalian untuk kalian diskusikan secara bersama. Ada LKPD. LKPD ini Bapak bagikan. Silakan kalian baca dahulu. Apabila ada sesuatu dalam LKPD itu tidak dimengerti oleh kalian, silakan kalian tanyakan. Silakan dibaca dulu. Dibaca dulu LKPD-nya. Dibacanya sama-sama. Baiklah Bapak sekalian, kalian sudah observasi mengambil tanaman yang berada di luar tadi. Nah, sekarang kamu berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, dalam mendiskusikannya, ini ada beberapa soal. Ada baiknya kalian melakukan diskusi antar teman dulu. Misalnya soal nomor 1, 2 orang yang mengerjakan. Soal nomor 2, 2 orang lagi yang mengerjakan. Nanti soal yang pertama dipenuhkan, diskusikan satu kelompoknya. Oh, tadi saya menjawab ini, bagaimana menurut pendapat kalian? Sampai menjadi suatu jawaban yang memang bisa dalam satu kelompok. Paham? Nah, untuk menjawab dari LKPD nanti, kalian Bapak perkenankan menggunakan Android kalian. Kalian bisa menggunakan Android kalian berdasarkan gaya belajar kalian. Nah, maksudnya begini, kalian boleh membuka Android kalian. Kalau kalian hobinya ini audio visual, kalian boleh lihat YouTube gitu ya. Kalau kalian hobinya membaca, mungkin kalian bisa melihat dari Wikipedia atau yang di internet lainnya berdasarkan kegembaran kalian. Tapi Bapak batasi kata kuncinya hanya struktur pada tumbuhan, baik daun, akar, batang, buah, biji. Paham? Oke, silakan Android ini diambil.
Oke, baiklah. Waktu yang sudah kita sepakati, sepertinya Bapak kalian sudah ada beberapa kali sudah ini ya. Bapak dan kalian sudah selesai. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oke, silakan kelompok 4 ya. Kelompok ini, silakan maju. Yuk maju. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Randy Arselius, sebelah saya Muhammad Habib Al-Fariza, sebelah saya Rizka Aditya, sebelah saya Dini. Di sini kami akan menjelaskan struktur dan penyusun tumbuhan. Yang pertama ada daun, kedua ada batang, ketiga ada akar. Dari masing-masing struktur penyusun tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada akar. Akar memiliki fungsi sebagai penahan pendirinya sebuah tumbuhan. Jadi teman-teman itu kalau tumbuhan ini ditahan oleh akar. Yang kedua ada batang. Batang sendiri memiliki fungsi yaitu menahan si tumbuhan ini agar tetap berdiri. Fungsi lain dari batang yaitu mengaliri zat mineral dari akar ke daun. Yang ketiga ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat memasaknya tumbuhan. Jadi daun ini berfungsi sebagai tempat masaknya tumbuhan itu yang disebut dengan fotosintesis. Sekian dari kelompok kami. Oke teman-teman, soal kedua akan dijelaskan oleh saudara Reza. Apakah yang dimaksud dengan organ vegetatif? Organ vegetatif bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan. Soal berikutnya dijelaskan oleh saudari Rizka. Apakah yang dimaksud dengan organ generatif adalah organ yang berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak dan berbanyak diri. Oke, baiklah teman-teman. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Selamat pagi. Baiklah, tadi sudah penampilan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Berikutnya kelompok mana lagi yang mau maju? Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri Talita Febriana dan sebelah kiri saya Rizka Rialti, Intan Lela dan Ibu Rahel. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan. Tumbuhan yang kami amati yaitu memiliki struktur yaitu bunga, daun, batang, dan juga akar. Pada hal ini fungsinya akan dijelaskan oleh saudari saya. Pada akar, ia berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. 2. Untuk menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar berfungsi sebagai alat bernafas seperti tumbuhan kakao dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Pada batang, ia berfungsi untuk menahan bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Percabangannya memperluas bidang asimilasi dan menempatkan bagian tumbuhan pada posisi yang menguntungkan. Pada daun, ia berfungsi sebagai tempat tumbuhan memasak makanannya untuk memperoleh energi sendiri. Tempat
tumbuhan bernafas. Sebagai tempat terjadinya transpirasi, menyediakan air oleh tumbuhan. Pada bunga ia disebut sebagai organ reproduksi dan tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah tumbuhan yang kalian amati mempunyai organ vegetatif? Punya, karena mempunyai akar, batang, dan daun yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penyusunan serta pembentukan. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan temannya. B. Apakah tumbuhan yang kalian amati mempunyai organ vegetatif? Jelaskan. Punya, tetapi tidak mempunyai buah dan bijinya hanya memiliki buah saja. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah pas? Sudah pas? Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan yuk untuk kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana ya? Ini mulai di penghujung. Kita membuat satu kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ayo beri tangan, siapa? Oke, Talita. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui struktur dari tumbuhan. Iya, kita Batang, daun, buah, bunga, dan luar biasa. Dari pembelajaran hari ini kita memperoleh bahwasanya struktur dari tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, dan beserta fungsinya masing-masing. Ya, kita lanjut dengan evaluasi untuk mengetahui daya serap kalian dalam pembelajaran hari ini. Ingat, ini untuk soal kelompok 3, 4, dan 5 dulu ya. Kelompok 1 dan 2 nanti. Kelompok 3, 4, dan 5. Soal pertama, sebutkan organ-organ penyusun tumbuhan. Tulis yuk. Sebutkan organ-organ penyusun tumbuhan. 2. Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Untuk kelompok 1 dan 2, untuk kelompok 1 dan 2, soal pertama sama. Sebutkan organ-organ penyusun tumbuhan. Sebutkan organ-organ penyusun tumbuhan. 2. Apa yang terjadi bila tumbuhan tidak memiliki akar? Apa yang terjadi bila tumbuhan tidak memiliki akar? Jelaskan jawaban kalian. Jelaskan jawaban kalian. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran, ya. Bapak minta kalian untuk menuliskan kata-kata di sini. Nanti ada pertanyaannya. Bapak bagikan dulu. Ini ada 5 orang. Bagikan satu-satu nak. Siapkan penanya. Ini ada. Ini dibagikan satu-satu. Bisa ketikkan saja. Batas yang depan aja. Kita dengarkan. Ini pertanyaan refleksi langsung jawab dulu ya. Soalnya
Dengarkan pertanyaan refleksi. Silakan dengarkan pertanyaan dan kamu jawab di lembar refleksi. Pertanyaan pertama, dijawab, betul jawab. 1. Apa saja yang telah kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa saja yang telah kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Ayo, ilmu apa yang mau oleh? Tentang apa pembelajaran hari ini? Ditulis di refleksinya. Refleksinya ditulis. Sudah selama 1? Belum. Apa saja yang telah kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Dua, apa saja yang masih membingungkan? Ada nggak yang masih bingung? Kalau ada, tuliskan. Kalau tidak ada, kosongkan. Tidak ada Pak, saya sudah mengerti. Oh ada Pak, ada yang masih membingungkan. Saya belum paham mengenai ini, belum paham mengenai itu. Gitu ya. Nomor 3. Bagaimana perilaku belajar kamu tadi? Bagaimana perilaku belajar kamu tadi? Penuh konsentrasi kah? Kurang serius? Rasa bosan? Dan pembelajaran yang bagaimana yang kamu inginkan untuk selanjutnya? Kamu menginginkan belajar yang bagaimana untuk besok? Pak, saya inginnya belajarnya besok tuh seperti ini. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan refleksinya ditempelkan di kertas kelompoknya. Yuk, silakan. Yes. Oke. Harus ditempel dan sesuai dengan ya, baiklah anak bapak saya sekalian ya, pembelajaran ini pembelajaran yang sangat luar biasa hari ini ya. Karena tujuan pembelajaran kita sudah selesai dan jangan lupa besok harus hadir semua karena pertemuan selanjutnya pembelajarannya lebih seru lagi. Karena besok kita akan belajar tentang modifikasi pada tumbuhan. Bukan hanya mobil, bukan hanya motor yang mengalami modifikasi. Tumbuhan pun juga mengalami modifikasi. Penasaran? Penasaran? Masih modifikasi pada tumbuhan. Nah, nanti semoga kita selalu sehat tubuh ya, sehat badan. Nanti kita akan berjumpa di pertemuan besok. Di pembelajaran hari ini pembelajaran luar biasa. Bapak doakan semoga kelak kalian besok menjadi generasi luar biasa